Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kalau video ini sampai ke gadget-gadget Anda, ini berarti karena sentuhan tangan kreatif editor channel kita, yaitu Mas Heri TW, Heri Teguh Yono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Jangan lupa klik subscribe agar channel ini bisa menjadi channel alternatif dari channel-channel yang kurang mendidik di sekitar kita yang jumlahnya banyak sekali. Dan ini adalah merupakan episode ketiga. Temanya masih tetap bagaimana mengelola stres. Tentu saja ini ternyata tidak harus diperuntukkan untuk mahasiswa PPG Prajabatan saja. Ini bahkan mahasiswa PPG Prajabatan kalau perlu mungkin abaikan. Tapi kalau misalkan saudara-saudara yang lain mengalami stres, inilah caranya. Kita berhasil mendatangkan narasumber. Yang pertama adalah Dr. Kartika Nurfatia, MSc. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, dan yang kedua adalah Profesor Yulia Airiza, MSc PhD. Beliau adalah juga guru besar di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, apa yang akan kita tanyakan? Bagaimana secara teknis kita mengelola stres supaya stres itu bisa dimanfaatkan sebagai suatu tantangan yang bisa membuat kita produktif. Nah, pertama saya tanya kepada Mbak Ika, Dr. Ika. Nah, gimana secara kognitif sebetulnya stres itu harus kita dekati, Dr. Ika? Baik, Prof. Sebenarnya situasi yang terjadi saat ini itu kan sama ya, orang menghadapi situasi itu sama, pengalamannya juga sama. Langit biru, kemudian pagi juga sejuk ya. Tapi pada orang tertentu yang mengalami stres, situasi yang sama itu dimaknai berbeda. Langit yang biru itu mungkin muram gitu, semuram dengan perasaannya. Iya. Atau situasi yang biasa menjadi seperti sangat menjengkelkan, padahal itu hal yang biasa saja. Dan semuanya itu terletak pada pemikirannya. Ada distorsi berpikir, ada kesalahan berpikir yang sifatnya otomatis, yang itu ternyata berpengaruh pada perilaku dan motivasinya, gitu, Bro. Ya, 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 ya. Oleh karena itu sebetulnya kan, itu berarti kaitan erat dengan persepsi juga ya, Dokter Ika, Ya, mengenai betul, Bro. eh, sumber stres itu. Nah, gimana secara teknis untuk conditioning kognitif kita itu, supaya kita melihat orang lain melihat langit biru, oh ya, kita juga biru. Jangan sampai orang lain melihat langit biru, oh itu adalah muram durjana misalkan. Gimana? Ya, uh, mungkin saya sampaikan dulu kecenderungan orang yang memiliki distorsi kognitif ya. Orang yang kecenderungannya distorsi kognitif itu cenderung melakukan overgeneralisasi gitu, Bro. Jadi pengalaman yang sebenarnya eh, sedikit, kecil, pengalaman kecil yang sebenarnya tidak banyak, tapi dia generalisir menjadi pengalaman keseluruhannya. Misalnya pagi ini mungkin kita tidak sempat sarapan, tidak sempat Hmm. sarapan karena Ya. tergesa-gesa berangkat ke kantor. Pada orang yang distorsi kognitif mungkin sudah menyalahkan semuanya. Duh, hari ini sangat sial, saya tidak bisa sarapan. Hmm. Saya terlalu tergesa-gesa, saya repot sekali, semuanya serba tidak berpihak ke saya, tidak membantu saya, sehingga saya tidak bisa sarapan. Akibatnya dia kemudian menyalahkan, dan mungkin hari kecil, pengalaman kecil yang buruk ini menjadi pengalaman bahwa hari ini adalah hari yang sial. Atau kemudian digeneralisir menjadi keseluruhan bahwa keseluruhan hidup saya ini sial, hanya karena tidak sarapan. Tapi ini Hmm. mungkin contoh yang terlalu sederhana ya. Atau mungkin untuk nilai. Pada mahasiswa ada satu nilai C di antara nilai-nilai lain yang bertaburan B atau A. Hmm. C1 ini dia generalisir menjadi pengalaman buruk, bahwa dia menjadi mahasiswa yang gagal, dia bodoh hanya karena C yang sedikit ini, C1 ini. Mungkin hal yang lain ya, ada remaja yang jerawat kecil di pipinya, dia sudah merasa penampilannya sangat buruk sehingga dia menilai dirinya berwajah jelek. Nah, ini kecenderungan orang yang mengalami distorsi kognitif. Nah, pada beberapa orang ini sudah menjadi habit. Jadi otomatis menghadapi apapun selalu otomatis negatif thought ini selalu ada.
dia generalisir pengalaman kecil menjadi keseluruhan, kemudian dia diskualifikasi pengalaman negatif kecil, dia tonjolkan, kemudian dia mendiskualifikasi pengalaman baik. Dipuji orang begitu, Prof, dipikirnya basa-basi, ini hanya sekedar basa-basi untuk menyenangkan orang. Jadi mendiskualifikasi pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Bahkan kadang-kadang ada over loncat kesimpulan, Prof. Di jalan ketemu tidak disapa, dia menyimpulkan bahwa orang ini sudah nggak senang dengan dia. Padahal bisa jadi dia sedang sibuk, dia sedang ada masalah sehingga lupa menyapa dan seterusnya. Nah, inilah yang contoh-contoh orang yang mengalami distorsi kognitif. Ya. Saya sering juga seperti itu, Dokter Rika, bahwa misalkan saya itu kan selalu kurang tidur akibat dari malam itu lambat tidur. Itu sudah berjanji pada diri saya, wah besok setengah 10 harus tidur. Tapi prakteknya saya tidurnya tetap saja begadang sampai jam 12. Nah, itu menyesali diri, menyalahkan diri. Walaupun saya tidak sampai stres ya, tapi ya dikit-dikit lah menyesal, kemudian besok belajar. Nah, tadi malam sudah bisa belajar, tidurnya sudah jam setengah 11. Nah, besok harus jam 10 harus tidur, tapi itu tidak gampang. Nah, sekarang Profesor Yulia, gimana tentang ada mindfulness terhadap apa yang dialami supaya stres itu bisa dikelola dengan baik. Profesor Yulia. Baik, terima kasih Prof. Suyanto. Mindfulness ini merupakan teknik yang baru-baru ini diperkenalkan. Itu sebenarnya kalau kita padukan dengan teknik untuk mengatasi stres, mohon maaf, sedang agak sakit nih. Ya. Bisa minum, Bu. Ya. Terima kasih. Jadi kalau kita padukan untuk mengatasi stres, kita kembali ke yang dulu, bahwa ketika ada stimulus yang membuat stres, itu otomatis otak emosi yang mereaksi. Nah, ini reaksinya tidak benar, biasanya reaktif dan kurang sesuai. Maka caranya memberikan jeda ini supaya otak pikiran itu bisa mengintervensi. Nah, di sini mindfulness itu menghadirkan kesadaran secara sengaja ya, secara sengaja, kemudian melihat stimulus itu tanpa penilaian, ya, sehingga kita bisa dengan penuh penerimaan menerima stimulus itu tanpa penilaian. Ini sangat penting yang non-judging ini ya, sehingga akhirnya menimbulkan yang tadinya reaksi yang reaktif sekali berlebihan, ini setelah ada intervensi dari otak pikiran, maka reaksi kita itu lebih fleksibel dan lebih terpikirkan gitu. Nah, konon menurut teman saya Bu Nina yang ahli psikologi klinis, kalau kita dengan mindfulness itu kita seperti punya mikroskop yang bisa melihat masalah kita itu satu persatu menjadi besar gitu, sehingga jelas masalahnya. Nah, mindfulness itu fokusnya membawa kita ke here and now. Nah, contohnya tadi Bu Ika bilang, orang yang stres itu banyak sekali pikirannya, ya. Nah, ini mindfulness ditarik ke here and now, sehingga saya yang sekarang saya hadapi itu Prof. Suyanto dan Bu Ika. Pikiran yang lain-lain itu tidak ada, seperti wah nanti tugasnya ini belum selesai, nanti rapat jam segini, itu saya singkirkan dulu, saya bawa ke saat ini dan di sini saya menghadapi Prof. Suyanto dan Ibu Dr. Ika. Itu prinsip dari mindfulness. Ya, Prof, mohon maaf menyela. Itu memang begitu ya. Saya walaupun saya berhadapan dengan panjenengan berdua, saya juga mikir yang lain. Kadang-kadang datang, kadang-kadang ke sini. Itu juga saya kira nggak baik ya. Tapi bagaimana ya teknik untuk on and off dari sebuah struktur otak kita itu? Kadang-kadang kan memang bisa. Itu kan tergantung dari intensitas sumber stresnya itu ya. Kalau sumber stresnya berat sekali itu kan mengiang-iang saja itu.
mau makan juga mengiang-iang, sehingga makan itu kalau saya stres ketika masih sekolah di Amerika dulu, saya nggak merasakan makanan itu tiba-tiba kenyang saja. Nah ini gimana ini Ya, caranya untuk bisa on and off itu? ya, baik. Eh, jadi eh, memang teknik melatih mindfulness itu ada dua, Prof. Yang satu itu formal, itu dengan meditasi. Oke. Meditasinya sebenarnya sederhana saja. Eh, kita merasakan tarikan nafas kita, kemudian nafas dikeluarkan, begitu ya. Ya. Itu 3 menit saja. Kalau kita bisa latihan meditasi seperti itu, kemudian kita merasakan seperti ini, Prof. Ya. Nah, Oke. ini kalau kita bisa merasakan denyut-denyutnya yang di ujung jari, ini kita sebenarnya sudah ditarik ke here and now. Hmm. Nah, kalau kita sudah mindful, istilahnya itu kalau yang stres itu fullnya itu double L, Prof. Ya. Tapi kalau mindful yang sebenarnya itu L-nya satu. Nah, Satu. Ya. itu we are here and now, itu mindful itu. Nah, kalau kita sudah seperti itu, kemudian kita ketika menerima masalah itu, kita terima dengan tanpa menilai. Ya, biasanya orang lalu cepat menilai, wah ini saya mesti tidak bisa, ini waktunya cuma sedikit dan sebagainya. Ya, kemudian kita harus sabar. Biasanya orang lalu cepat melarikan diri, ya, Hmm. withdrawal, atau melakukan aktivitas lain yang agresif, ya. Nah, kemudian banyak yang menunjang, misalnya sikap beginners. Beginners mind itu seperti ini, Prof. Anak kecil itu kalau punya mainan baru itu kan dia tertarik, senang Ya, ya, bermain. ya. Dibawa tidur segala itu. Ya. Nah, ini kalau kita punya masalah, coba dengan beginners mind itu. Ada apa sih? Apa yang bisa dikerjakan? Dan jangan terlalu ambisi pada hasil. Kita nikmati prosesnya. Itu. Setelah itu kita itu menerima apa adanya, ya. Kemudian letting go. Itu Hmm. perasaan-perasaan yang lain itu. Nah, ini sehingga yang ada di hadapan kita itu benar-benar masalah satu yang akan kita prioritaskan untuk diselesaikan. Hmm. Biasanya itu prinsip dari mindfulness itu supaya orang fokus untuk menyelesaikan masalah satu persatu. Tidak Hmm. mindful yang banyak sekali, tetapi mindful benar-benar satu pada satu masalah. Itu. Ya, 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 luar biasa itu. Jadi, saudara-saudara, sahabat-sahabat, Suyanto.id, itulah kalau Anda menghadapi stresor berat atau ringan, berlatihlah untuk pendekatan mindfulness itu. Kita berpikir positif, saya kira, positive thinking, kurang lebih, saya kira begitu. Nah, kembali ke Dr. Ika, sebetulnya yang disampaikan Prof. Yulia itu, mindfulness itu, apakah termasuk juga mengatur bagaimana kognitif style kita menghadapi berbagai stresor yang ada di luar atau di dalam diri kita. Gimana, Dr. Rika? Iya. Mindfulness itu sebenarnya menerima ya, Prof. Jadi menerima apa adanya tanpa melakukan pemikiran justru. Jadi menikmati proses. Misalnya tadi disampaikan Bu Yulia, kita ngobrol. Ya ngobrol inilah kita nikmati. Ngobrol dengan Prof ya, atau ngobrol dengan Bu Yulia. Kalau makan pagi kita nikmati setiap suapan nasi yang kita rasakan. Kemudian rasa rasa lauknya satu persatu kita nikmati. Jadi saya garis bawahi apa yang disampaikan Bu Yulia tadi, menikmati proses. Satu itu tidak usah memasukkan hal-hal yang lain. Nah, kalau kognitif, ini memang otomatis justru mengolah distorsi-distorsi yang kita miliki, yang sudah cenderung menjadi habit itu kita kelola sehingga menjadi berubah. Nah, cara mengelolanya ini ada Albert Ellis, tokoh yang mengenalkan REBT, Rational Emotive Behavioral Therapy, dengan ABCDEF. Nah, ini ada singkatannya. A, activating event. Jadi peristiwa tertentu yang memicu ketidaknyamanan. Nah, kemudian B, belief.
keyakinan apa yang membentuk keyakinan yang terbentuk dari peristiwa itu kemudian akan melahirkan C, konsekuensi. Ketika belief kita ini adalah belief positif, misalnya pagi ini mungkin ya orang-orang mungkin masih merasa nggak nyaman, kemarin kecapean, tidak disambut dengan bahagia, mungkin hari-harinya akan konsekuensinya C itu akan tidak bahagia seterusnya. Nah kemudian kita kelola menjadi D. D itu dispute, merubah hal yang negatif, distorsi negatif tadi menjadi sebaliknya. Yang tidak nyaman menjadi nyaman. Orang yang tadi kita tidak menyapa kita anggap mengacuhkan kita, sebenarnya kita kemudian ubah. Oh ini karena dia sibuk. Sehingga kita nggak jadi marah. Nah dengan mendispute ini, merubah pemikiran negatif tadi, kemudian muncul efeknya. Efeknya apa? Oh saya tidak jadi marah. Karena dia memang tergesa-gesa. Dan selanjutnya muncul F. F itu ada new feeling. Pengalaman baru, perasaan baru, menjadi tidak sebel, tidak jengkel, tidak marah, itu menjadi bahagia. Dan tentu ini harus menjadi habit, karena pada orang-orang yang suka stres, cenderung depresi, ini apa-apa itu dilihat menjadi negatif. Akhirnya dia dilatih untuk mendispute ini. Bahkan kalau perlu menuliskan, Prof. Jadi ada satu buku, melihat pengalaman dia tuliskan, kemudian belief-nya apa, konsekuensinya apa, kemudian efeknya apa, kemudian dia diminta mengganti pemikiran itu dengan dia tuliskan juga, akhirnya muncul apa yang dia rasakan. Oh saya tidak jengkel lagi, oh saya misalnya dapat nilai C tadi ya, 1 nilai C di antara nilai B dan A, alhamdulillah saya dapat nilai yang banyak. C itu kan bagian kecil, besok saya ulang. Nah, ini akan menumbuhkan new feeling yang luar biasa yang menjadi lebih positif, akhirnya stresnya tidak jadi ada, menjadi bahagia. Iya, oke. Nah, pertanyaan terakhir untuk Prof. Yulia, yang kita supaya berpikir bahwa mindfulness itu tadi, itu kan hakikatnya bisa diaplikasikan untuk orang dewasa ya. Misalkan aja untuk anak-anak, ya tidak terlalu anak itu juga stres sebetulnya, punya stres. Kemudian ya mungkin siswa SMP dan sebagainya kan beda pikirannya dengan orang dewasa. Gimana untuk menanamkan itu? Misalnya saya sebagai seorang bapak menghadapi anak yang stres itu, untuk pendekatan Bu Yulia gimana? Baik, Prof. Sebenarnya tadi mindfulness itu bisa dilatih dengan 2 cara. Yang satu itu tadi yang formal yang baru saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang non formal itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti mindful eating. Nah, Prof. Yanto kalau pas makan tuh nggak merasakan makan apa, itu dicoba dilatih. Makan ini rasanya sambal gorengnya seperti ini, ayam gorengnya seperti ini. Itu mindful eating. Mindful showering, ketika kita mandi itu kita rasakan sentuhan air itu dari tubuh kita, itu kita rasakan. Itu sebenarnya merupakan latihan dari mindfulness. Mindful walking, kita jalan itu kita melihat kaki kita satu persatu. Nah, itu salah satu latihan yang non formal. Nah, kemudian kalau ini bisa dilatihkan sudah mulai pada anak-anak yang SMP ya, tetapi kalau masih kecil-kecil begitu, mestinya orang dewasa yang perlu membantu memfokuskan anak itu pada satu masalah dan masalah yang lain, sehingga belum bisa dilepas. Kita perlu bantuan memprioritaskan, kamu sekarang belajar mengerjakan matematika dulu. Ya, nah setelah ini kamu bisa bermain dan sebagainya. Itu masih butuh dampingan dari orang dewasa. Gitu, Prof. Ya, baiklah, Dr. Eka, Profesor Yulia, kita sudah memberikan berbagai petuah, kalau boleh dikatakan petuah, atau diskusi lah mengenai bagaimana mengelola stres. Mudah-mudahan para pendengar semua, pemirsa Suyanto.id bisa mengatasi stres berbasis kognitif atau mindfulness tadi.
Insya Allah kalau kita jarang stres itu paling tidak kalau sudah tua itu awet tua. Tidak cepat tua tapi awet tua aja. Nah, gitulah kira-kira pertemuan kita kali ini, Dr. Eka dan Prof. Yulia. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.